wa rajulani tahabbani fillah, dua orang yang mereka saling mengasihi karena Allah, ya, ijtama'a, mereka tidak berkumpul, wa tafarraqa, berpisah, kecuali karena Allah. Siapa yang mampu mencintai karena Allah? Hanya orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Oleh karena itu, persahabatan yang terjadi bukan karena Allah semuanya, karena hanya mengikuti hawa nafsunya. Yaitu mengikuti hawa nafsunya, dia berteman karena ada sesuatu keuntungan yang akan dia ambil dari temannya, karena hanya untuk memuaskan hawa nafsunya saja. Mungkin nyaman sama dia, bisa pakai motor, ada motor, enak jalan, ada kebutuhannya. Enak sama dia, lucu, kan ada kebutuhannya. Semuanya hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Dan persahabatan seperti ini tidak akan kekal, tidak akan kekal. Apalagi untuk di dunia saja ada batas waktunya, apalagi untuk sampai ke akhirat sudah tidak mungkin lagi. Mungkin persahabatan seperti ini nanti setelah menikah sudah selesai persahabatannya. Ataupun terkadang jarak. Mungkin waktu berteman dia tinggal di Pontianak, ketika tinggal Jakarta sudah putus lagi sahabat. Dunia saja sudah putus, apalagi akhirat. Apa sebabnya terputus persahabatannya? Karena dia tidak mengikat persahabatan tersebut karena Allah. Jikalau seseorang mengikat pertemanan dia karena Allah, Allah yang akan menyatukannya di dunia dan di akhirat. Karena pertemanan kita adalah kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, kita akan tinggalkan, karena ada kepentingan. Oleh karena itu, seorang malaikat ketika Allah utus untuk melihat seseorang, dia melakukan perjalanan sebulan penuh. Lalu malaikat itu datang dan bertanya kepada dia, mau kemana? Saya mau ke tempat saudara saya di sana. Perjalanan sebulan. Ada perlu apa? Tidak ada perlu apa-apa. Mungkin kamu butuh sesuatu, tidak ada butuh. Saya hanya ingin bertemu dengannya, melihatnya saja. Tidak ada kebutuhan apapun, tidak ada keperluan apapun. Dia berjalan sebulan untuk menemui temannya karena dia ingin bertemu. Ya. Bukan perlu uang, bukan perlu sesuatu, memang hanya untuk melihatnya sebulan penuh. Yang artinya bahwa pertemanan karena Allah akan Allah ikat, dan berapa jauh pun jaraknya tidak akan ada batas yang memisahkan mereka. Jelas atau tidak? Ya. Tidak akan ada batasnya. Tidak akan ada yang memisahkan persahabatan seperti itu, karena Allah yang menyatukannya. Karena dia menyatukan, karena Allah satukan. Oleh karena itu ada juga seorang sahabat yang dikisahkan dalam kitab, ya, setelah temannya meninggal, anak istrinya dia hidupin sampai akhir hayatnya. Dia yang memberi makan, dia mengurusnya sampai akhir hayatnya, tanpa ada keperluan apapun. Bukan dia mau kawini istrinya atau apa, dia memberi nafkah anak dan istrinya sampai akhir hayatnya. Ini persahabatan karena Allah tidak terbatas, walaupun sahabatnya sudah mati. Tidak ada batas waktunya. Dia akan satu di dunia, akan Allah satukan di akhirat. Dan ketika temannya ini masuk ke neraka, dia akan menyeretnya masuk surga. Kita semuanya persahabatan karena butuh. Lucu lah katanya. Ada motor, ada mobil, ada uang, pokoknya ada alasannya yang menyatukannya saja. Tidak ada karena Allah. Ya. Apa sebabnya persahabatan seperti ini? Karena dia dikuasai hawa nafsunya. Jadi apa yang diinginkan hawa nafsunya dia berteman. Tidak cocok, tidak ada diinginkan hawa nafsu, ditinggalkan. Saat seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia mampu menjadikan temannya adalah teman karena Allah. Jelas atau tidak? Ya. Ini pertemanan tidak ada yang kekal semuanya, ada waktunya.
Nanti teman susah udah lepas lagi, teman senang datang. Tidak ada saja sebab yang akan memisahkan. Karena Allah mau menunjukkan bahwa persahabatan seperti itu tidak ada kekalnya. Ya. Makanya kalau kita punya kawan yang dikatakan ulama, kalau zaman sekarang ini kita dapat teman yang mengingatkan kita salat, mengingatkan kita dan memarahi kita saat kita melakukan kemaksiatan, maka pegang orang tersebut, jangan kamu tinggalkan, jangan kamu lepaskan, karena udah barang langka udah. Mungkin kita seumur hidup kita belum pernah melihat orang tersebut, ya kan? Yang istilahnya dia bahkan meninggalkan kita kalau kita bermaksiat kepada Allah. Teman yang membangunkan malam kita, mengajak kita ngaji Al-Quran, hal-hal al-muhim, dia berteman karena Allah. Ini sudah langka. Kalau kita mendapatkan orang tersebut, maka jangan lepaskan dia. Nah, ini pertemanan kita ini ada lama umurnya. Punya anak udah hilang dah semua dah. Ya kan? Apalagi mati. Punya anak dah hilang dah. Jauh, apalagi mati mau ingat terus. Tak ada faedah semua. Tak ada faedah semua. Hanya sesaat aja. Jadi pertemanan tanpa ada embel-embel nafsu. Jadi kalau ente berteman bukan karena Allah, kemudian jadi keributan, jangan ente marah. Itu memang seperti itu, teman bukan karena Allah. Jangan ente ribut. Oh ini kasih duit, habis itu kita kena tinggalkan. Memang gitu modelnya. Jelas atau enggak? Ya itulah modelnya memang. Karena pertemanan karena satu keperluan, kebutuhan. Jadi kalau ada yang terjadi itu jangan heran. Kena gitu tidak ada duit, kita bau dia pergi. Itulah dia memang modelnya. Ya, karena dia pertemanan karena apa? Ada keperluan, kebutuhan. Jadi jangan siap-siap kecewa berteman seperti itu. Karena sifatnya seperti itu. Ini. Jelas. Siap-siap udah, jangan nanti pikir lagi. Nanti pasti ada. Pasti, tidak mungkin tidak. Karena pertemanan seperti itu, kata orang endingnya tetap nanti. Nanti boleh tengok. Kalau berteman karena Allah, endingnya bagus. Sampai ente mati pun dia ngurus keluarga ente. Nanti punya anak, punya bini, dia ngurus. Nah, kalau yang lain lagi, dia ngembat bini orang. Jadi udah lumrah semuanya. Jadi jangan terlalu kita risaukan. Kalau dalam pertemanan ada perselisihan, jangan terlalu risaukan. Memang seperti itu. Kalau memang itu kekal sampai ini yang aneh, ya kan? Kok sampai kekal, masya Allah, mati. Ini yang aneh nih, aneh sekali ini. Tidak umum kata orang. Umumnya pasti ada ujung-ujungnya nanti.